dekorasinya pun berbeda, tiang-tiangnya lebih rapat lagi, kalau ini masih jauh-jauh ya. Kemudian warna tiang-tiangnya juga berwarna krem. Apa saja yang kita akan laksanakan atau kerjakan di dalam rodoh nanti, sebetulnya di dalam rodoh ini tidak ada ibadah yang wajib atau khusus harus dikerjakan di sana. Tetapi bagi ibu-ibu yang masih punya air wudhu, silahkan nanti di sana kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Maksimal sih itu tidak terbatas, tetapi kita lihat situasi dan kondisi di dalam roda seperti apa ya. Kita juga harus bergantian. Untuk sholat sunnahnya saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu. Biasanya ada yang meniatkan sholat sunat hajat, ada juga yang meniatkan sholat sunat taubat, ada juga yang meniatkan sholat sunnah mutlak. Ya, ibu pilih salah satunya, tetapi saran saya ini sekedar saran. Kita ambil mutlaknya saja dulu ibu. Salat sunat mutlak ini adalah salat sunat yang bebas tanpa nama, yang tidak terbatas jumlah rakaatnya dan tidak ditentukan pula waktunya. Cukup dengan meniatkan usolli sunatan ini lillahi ta'ala. Jadi tidak usah disebutkan mutlaknya di dalam niat. Nah, insya Allah sesiapa yang meniatkan salat sunat mutlak ini, hajat dan taubat ini sudah terangkum di dalamnya. Jadi hajat dan taubat sudah termasuk pada mutlak. Surat-suratnya yang dibaca Bu bebas, tidak ada yang dikhususkan harus baca ini, tidak ada. Ambil saja surat-surat yang pendek seperti Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Pokoknya yang pendek-pendek, karena di dalam rodoh kita memang diberi waktu sangat sedikit sekali ya Bu ya, sangat sebentar sekali. Tetapi mudah-mudahan Allah memberi kesempatan untuk kita sholat di dalamnya dan berdoa. Untuk doa di dalam rodoh silahkan saya kembalikan juga ke ibu-ibu, karena setiap ibu-ibu mempunyai hajat yang mempunyai hajat yang berbeda-beda. Silakan berdoa sesuai hajat masing-masing saja, pakai bahasa masing-masing ya. Gunakan waktu sebaik mungkin di dalam rodo untuk memperbanyak doa. Kalau ikut perbanyak sholat, kasihan, soalnya kita kasihannya itu maksudnya kasihan yang lainnya juga gitu loh. Nah, karena sholat di dalam rodoh 2 rakaat dengan sholat di sini 2 rakaat, pahalanya sama ibu, sama-sama 1000 kali lebih baik karena sama-sama di dalam masjid Nabawi. Ya, jadi kita sholat di sini 2 rakaat atau sholat di dalam rodoh 2 rakaat tidak mengurangi atau menambah pahala, sama saja karena sama-sama di dalam masjid Nabawi. Alangkah baiknya kita minimalkan sholatnya, perbanyak doanya. Ketika kita masuk ke dalam rodoh sebelum kita dapat saf, karena ketika kita masuk biasanya menang duluan ya Bu ya, siapa yang cepat dia dapat saf. Tetapi kalau rodoh penuh, kita harus memang bersabar, karena untuk memasuki rodoh itu memang tidak mudah ya. Kita pertama yang kedua ini yang kita terapkan adalah kesabaran untuk mendapatkan saf. Sebelum kita mendapatkan saf untuk sholat, kemudian kita sudah masuk ke dalam lokasi rodoh, itu kita boleh berdoa terlebih dahulu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita di dalam rodoh untuk sahur, melihat orang saling berdesakan, jangan. Kita nikmati sambil kita berdoa. Kemudian kita nanti banyak lihat Bu, orang yang musab segala apa itu benda yang di dalam rodoh, kita tolong jangan. Karena kita tetap berdoa menghadap ke kiblat dan memohon kepada Allah Ta'ala ya. Jadi yang mengusap, yang cium apa itu udah sebetulnya mengotori ibadah kita sih sebenarnya ya. Tolong jangan sampai ya. Nah, kemudian yang membedakan rodoh dengan bukan rodoh Ibu sekarang bukan pada karpetnya lagi, karena karpet di dalam Masjid Nabawi ini semuanya sudah berwarna hijau. Dulu hanya di rodoh saja yang hijau, tapi sekarang semua dari rodoh sampai ke sini sampai keluar sudah hijau semuanya. Jadi yang membedakan rodoh dengan bukan rodoh insya Allah pada tiangnya Bu. Tiang di dalam rodoh berwarna krem, tapi ada garis atau ada motif bunga keemasan di sana. Kalau belum masuk kalau belum masuk kita di area bunga yang keemasan itu belum termasuk kawasan rodoh. Kalau kita sudah ada di area bunga, tiang yang berbunga keemasan itu insya Allah sudah masuk kawasan rodoh. Dan harus hati-hati jadi ya Bu ya, seperti sabda Rasulullah, di antara rumahnya sebelah kiri, mimbarnya sebelah kanan. Jadi 3 tiang ke depan untuk ibu-ibu ya, 3 tiang ke depan, 5 tiang ke samping itu lokasi raudhah. Sangat sempit memang, tapi kita insya Allah bersabar, tetap bertawakal, mudah-mudahan Allah sangat memudahkan. Kemudian di sana ibu kita disunahkan untuk membaca salam kepada baginda Rasul dan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena di rumahnya Rasulullah, tepatnya di kamarnya Siti Aisyah terdapat 3 makam itu. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar Siddiq, dan yang ketiga Umar. Cara penyampaian salam biasanya semuanya ada di dalam buku panduan ibu, tapi yang tidak membawa buku panduan kita boleh salam dengan singkat saja ya. Itu Rasulullah, Assalamualaikum
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kepanjangan, ibu boleh singkat lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah, cukup ya. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya umat Muhammad. Bolehlah baca salamnya saya pandu di sini, nggak apa-apa ya. Nanti ketika di dalam rodoh kita tinggal sholat sunnah dan berdoa sesuai dengan masing-masing. Karena kalau di dalam rodoh ibu buka buku, ada juga di situ apa namanya doa ketika di rodoh. Karena kita tidak diberi kesempatan untuk membuka buku. Sesiapa yang membuka buku di dalam rodoh dengan lama dan berdiri akan tetap cepat diusir ya, akan dapat dihalau sama petugasnya. Kita juga di dalam sana tidak boleh egois, harus bergantian dengan yang lain. Ibu nanti kalau udah salam, ibu masih pengen berdoa, gak apa-apa, bangun, minggir, kasih kesempatan yang lain sholat, ibu minggir berdoa dulu. Kita masih di lokasi rodoh, jadi jangan sampailah kita memudahkan lah ibu ya, memudahkan orang lain dan mudah-mudahan kalau kita pun mudah. Ya, udah gitu aja Bu, kita pandu salamnya. Ibu boleh mengikuti, tapi suaranya jangan dikeraskan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain ya di sekitar kita. Boleh diikuti di dalam hati aja ya. Kita salam yang pertama untuk Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa annaka abduhu wa rasuluhu wa asyhadu annaka ballagta ar-risalata wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah sallallahu alaihi salatan daimatan illa yaumiddin. Allahumma atihil wasilata wal fadilata darajata ar-rafi'ata